Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilman Al-Buhari dari kelas C10 Manajemen dengan nomor NPM 101214142. Oke, di video kali ini saya akan mengulas kembali materi kualitas jasa dan nilai pelanggan, mata kuliah manajemen pemasaran. Oke, lanjut saja, kita mulai pada materinya. Apa sih kualitas jasa itu? Nah, kualitas jasa menurut Junaid Al-Ulhaq, Abrar dan Nasir menjelaskan bahwa kualitas jasa merupakan penilaian konsumen terhadap produk dan jasa yang ditawarkan secara keseluruhan dan adanya penyampaian jasa yang baik atau unggul. Nah, jadi ini menurut para ahli. Nah, sedangkan dapat disimpulkan bahwa kualitas jasa adalah hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh konsumen atas harapan dengan kinerja produk atau layanan yang diterima oleh konsumen. Selanjutnya, apa sih fungsi kualitas jasa itu? Yang pertama, kemampuan bersaing. Jadi kualitas jasa itu mampu membuat kita untuk bersaing. Yang kedua, peningkatan daya beli. Jadi kalau kita kualitas jasanya ditingkatkan, nanti daya belinya bisa meningkat. Lanjut, menjaga hubungan baik. Yang ketiga ini. Nah, jadi kalau kualitas jasanya ditingkatkan juga, pasti hubungan baik dengan konsumen ini harus dijaga dan wajib, gitu ya. Selanjutnya, meningkatkan kepuasan. Yang keempat. Nah, jadi fungsi kualitas jasa itu untuk apa? Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi pelanggan atau konsumen yang telah memakai jasa kita ini puas, gitu. Selanjutnya yang kelima, meningkatkan loyalitas. Jadi tujuannya kualitas jasa ini supaya pelanggan itu jadi loyal terhadap kita. Yang keenam, menambah konsumen baru. Selain meningkatkan loyalitas, meningkatkan kepuasan, jadi tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa menambah konsumen baru. Nah, yang ketujuh, bertahan dari persaingan harga. Jadi kalau kita ditingkatkan kualitas jasa kita, pasti kita dapat bertahan walaupun harga bersaing dengan produk-produk yang serupa mungkin ya. Nah, tapi apabila kualitas jasa yang ditingkatkan, pasti itu bakal tetap unggul kita. Selanjutnya yang kedelapan, untuk meningkatkan citra. Jadi kalau kualitas jasa kita ditingkatkan, pasti kita juga bakal meningkat citranya atau nama baik perusahaannya atau nama baik usahanya kita. Selanjutnya, peningkatan word of mouth atau mulut ke mulut. Jadi biasanya ini kalau kualitas jasa kita bagus, baik, biasanya orang-orang itu tidak perlu tidak perlu banyak mengiklankan. Jadi bisa saja orang yang telah memorder atau membeli jasa kita, biasanya dia kalau kualitas jasanya baik, pasti bakal menyampaikan mulut ke mulut, gitu, orang ke orang. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk biaya iklan. Jadi bisa jadi karena dari pelanggan atau konsumen itu langsung menyampaikan langsung kepada orang-orang. Selanjutnya, untuk menciptakan keuntungan. Nah, jadi kalau kualitas jasanya bagus, pasti untung, bakal menciptakan untung. Kenapa? Ya iya, karena kualitasnya bagus, otomatis orang-orang bakal pada beli, dan di sana juga pasti diiringi dengan keuntungan yang lumayan. Lanjut, dimensi kualitas jasa. Kualitas jasa dibangun berdasarkan persepsi pelanggan atas layanan yang mereka terima atau perceived service dengan layanan yang mereka harapkan atau expect service. Lanjut, yang pertama, dalam ini tuh ada dua dimensi dalam kualitas jasa. Yang pertama itu dimensi teknik. Dimensi teknik merupakan dimensi yang mengacu pada sebuah layanan yang digunakan untuk memenuhi harapan dari manajemen jasa konsumen, di mana harapan ini merupakan penilaian sebenarnya yang dilakukan konsumen secara objektif. Penilaian tersebut terdiri dari penelitian tangibility atau seperti ciri-ciri fisik yang terlihat. Jadi ini mah langsung
dimensi teknik itu langsung berpapasan dengan apa yang dilihat gitu. Yang kedua adalah dimensi fungsional. Nah, dimensi fungsional merupakan dimensi yang digunakan untuk melihat bagaimana interaksi atau bagaimana saat layanan tersebut diproses atau disampaikan. Ini untuk dimensi fungsional. Selanjutnya, strategi meningkatkan kualitas jasa. Yang pertama, mengidentifikasi determinan utama dari kualitas jasa. Jadi, langkah yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi determinan utama kualitas jasa dari sudut pandang konsumen. Jadi, kita harus melihat dari sudut konsumen bagaimana nih baiknya atau seharusnya nih perusahaan kita itu. Selanjutnya, mengelola harapan konsumen. Jadi perusahaan juga harus mengelola harapan konsumen terhadap perusahaan atau jasa, produk, layanan yang diberikan. Janji yang diberikan perusahaan kepada konsumen diharapkan sesuai dengan realita sehingga konsumen tidak kecewa. Jadi misalkan kalau kalau perusahaan atau produk kita memberikan janji-janji, nah itu harus dipenuhi agar konsumen tidak berharap lebih. Selanjutnya, mengelola bukti kualitas jasa. Nah, jadi kita juga harus mengelola kualitas jasanya. Jadi supaya ada bukti bahwasanya benar nih kualitas jasa kita itu paling baik, paling bagus. Selanjutnya, mendidik konsumen tentang jasa. Nah, jadi kita harus mendidik konsumen tentang jasa. Pelayanan yang berkualitas akan memberikan pengalaman yang baik bagi konsumen, sehingga konsumen dapat memilih perusahaan yang benar-benar memberikan pelayanan yang baik kepada mereka. Selanjutnya, mengembangkan budaya kualitas. Jadi kita tuh harus tetap membangun atau menerapkan nilai-nilai kualitas kita ini sebagai yang bagus dan terbaik. Selanjutnya, dimensi nilai pelanggan. Nah, untuk mengukur nilai pelanggan yang diterima oleh konsumen dapat menggunakan metode Verval atau Perceived Value Scale, di mana nilai pelanggan merupakan selisih antar evaluasi pelanggan terhadap semua manfaat biaya alternatif yang dipikirkan oleh konsumen. Selanjutnya, beberapa variabel yang digunakan untuk mengukur nilai pelanggan. Yang pertama, emotional value atau nilai emosional. Jadi merupakan nilai yang berasal dari kemampuan produk untuk menimbulkan perasaan positif dari diri konsumen. Jadi ini mah langsung gitu ya, dari emosional konsumen. Yang kedua, social value atau nilai sosial merupakan nilai yang berasal dari kemampuan produk untuk meningkatkan konsep dari sosial produk, seperti meningkatnya rasa bangga konsumen terhadap produk atau layanan yang digunakan. Nah, jadi cukup sekian untuk penyampaian atau review singkat mengenai kualitas jasa dan nilai pelanggan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.